gadget pakai handphone di jalannya. Penulis Canun Kamil dan Koko Almar, ilustrasi Muhammad Asri. Coba siapa yang udah punya buku ilustratornya dari Mas Muhammad Asri? Ada? Coba buku apa kira-kira? Buku apa kira-kira? Buku apa? Buku Tiga Tanah Suci, betul ya. Jadi buku ini untuk buku yang pakai apa namanya seri gadget ini tuh memang bukunya adalah tipenya adalah tipe buku storytelling book kayak gitu. Tapi nggak ada elemen interaktif. Jadi elemen interaktif lebih pada diskusi karena ini akan membantu untuk membangun kesadaran sama anak kayak gitu ya. Gimana caranya kita tuh nggak mungkin nggak ngasih gadget sama anak, nggak mungkin nggak ngasih handphone, nggak mau ngasih tontonan, tapi kita bisa memilih untuk ngasih tontonannya seperti apa, terus kemudian juga berapa lama kayak gitu. Makanya kenapa di sini Sakina bikinnya seri gadget, bukan untuk membuat anak itu jadi takut sama gadget kayak gitu, tapi gimana caranya mereka tahu gadget, bisa menggunakannya dengan baik dan di jalan yang sesuai dengan yang Allah suka kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah tokohnya ya. Nah, ini tokoh anak laki-laki dan tokoh anak perempuannya. Telepon genggam atau yang biasa disebut handphone ini adalah milik ayah dan bunda. Benda yang sering mereka lihat setiap harinya. Tuh ya, di sini kasih lihat. Ini contohnya ini handphone. Handphonenya punya ayah dan bunda. Jadi mengenalkan tentang konsep kepemilikan sama anak. Coba buku yang mengenalkan konsep kepemilikan sama anak, buku apa? Nah, relate sama buku itu ya. Lanjut ya. Aku penasaran, kenapa ayah dan bunda melihat handphone melulu? Pagi, siang, sore, malam, bahkan hampir di setiap waktu. Coba, kira-kira, nah, kira-kira siapa yang ayahnya suka kayak gini kalau lihat handphone? Coba, siapa yang ayahnya suka kayak gini kalau lihat handphone nih? Sambil tiduran main handphone, ada yang ayahnya kayak gini? Atau bundanya tuh, siapa yang lihat handphone melulu bundanya? Nah, tuh ya. Tuh, lihat handphone terus nih bundanya. Nih, ada yang pas kalau sambil duduk kayak gini, ada juga sambil tiduran. Terus, kata ayah dan bunda, mereka memakai handphone untuk berkomunikasi dan bekerja. Mereka akan menyimpannya saat beraktivitas denganku, mulai dari bermain sampai membacakan buku. Nah, jadi di sini ngasih tahu bagaimana cara penggunaan handphone. Kalau misalkan lagi sama anak, handphonenya disimpan dulu, kayak gitu ya. Next, karena handphone ini bukan punyaku, jadi kalau aku mau pinjam, aku perlu meminta izin terlebih dahulu. Tuh ya, karena ini bukan ini adalah handphone ayah, ini handphone bunda. Jadi kalau mau pinjam nih, perlu minta izin dulu. Ayah, bunda, aku izin pinjam handphone ya. Ucapku saat meminta izin kepada mereka. Boleh, 15 menit saja ya. Sini, dipilih dulu tontonannya. Jawab ayah dan bunda. Nah, terus kita lihat jam nih. Kalau 15 menit itu seperti apa? Nih, ya kayak gini ya. Tuh, ini 15 menit berarti. Kayak gitu ya. Next lagi. Aku pernah beberapa kali melihat handphone milik ayah dan bunda. Ternyata di dalamnya banyak hal seru, seperti melihat isi dunia. Coba siapa yang kalau di handphone suka nonton? Ada yang suka nonton mana? Mana adik-adik? Ada yang suka lihat games. Ada yang suka lihat games. Tuh ya, ternyata di handphone banyak banget tayangannya ya. Tuh. Tapi anak yang usianya sepertiku belum boleh melihat layar handphone terlalu lama. Kata ayah dan bunda, kalau mau pinjam sebentar saja. Tuh, karena apa nih kalau terlalu lama? Lihat, ini bawah matanya bisa sampai kehitaman kayak gini. Nanti bikin matanya bisa jadi rusak. Tuh ya, matanya sayu tuh kayak gini ya. Mau nggak matanya rusak? Mau atau enggak? Enggak mau ya, tidak mau, tidak. Saat aku masih bayi, sampai usia 2 tahun pertama, aku tidak boleh melihat layar sama sekali. Kalaupun melihat layar handphone, hanya saat video call bersama kakek dan nenek sesekali. Tuh, siapa yang suka video call sama kakek neneknya? Wah, Asmar dan Ihwal suka video call juga ya. Lanjut.
Kata ayah dan bunda, terlalu lama melihat handphone bisa merusak mata. Tuh lihat, nih udah mulai nih kehitaman di area bawah matanya. Tuh kayak gitu. Karena dua mata titipan Allah ini perlu aku jaga sebaik-baiknya. Tuh dengan apa? Pakai pakai kacamata radiasi, terus nontonnya sesuai dengan yang udah ayah bunda perbolehkan, dan juga ini makan makanan mengandung vitamin A, kayak gitu ya. Ya kayak mama sama ayah tuh katanya ya. Lanjut. Nah, siapa di sini nih yang kayak gini nih? Di beberapa waktu aku ingin punya handphone sendiri. Sepertinya akan seru dan menyenangkan sekali. Siapa yang pernah, aduh kayaknya aku pengen deh nanti punya handphone sendiri tuh ya. Kayak dia ngelamun jadi besar ya. Dia berimajinasi nanti kalau aku udah besar, nanti aku bisa punya handphone sendiri dikasih sama ayah bunda ya. Terus ayah dan bunda akan memberikanku handphone saat aku sudah balik nanti. Untuk sekarang aku tidak memerlukannya. Sama sekali. Aku lebih perlu membaca banyak buku serta bermain menggunakan tangan, kaki, dan seluruh badan. Siapa yang paling suka main sepeda-sepedaan nih? Ya. Jadi nanti kalau ngelihat temennya punya handphone sendiri, nggak perlu sedih, nggak apa-apa ya. Karena kita masih bisa untuk baca buku, bermain, kayak gitu. Soalnya apa nih? Handphone ini hanya salah satu alat teknologi yang ada atas izin Allah. Jangan sampai membuatku terlena dan jauh dari Allah Ta'ala. Maka aku akan memakai handphone di jalannya. Tuh pakai handphonenya buat apa? Buat mendengarkan ayat Al-Quran. Masya Allah ya. Udah deh. Tuh siapa yang mau buku ini? Nah selanjutnya buku yang mana nih? Bu Nami akan bacain bukunya lah.